Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melihat dulu, dicek dulu kerapihan pakaian kalian dan kebersihan di bawah kolong meja atau kolong bangkunya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita itu baca doa terlebih dahulu. Ayo Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Aira Adisti, Farina Raihana Almira, Muhammad Fayat Nabil. Ya, alhamdulillah ya, hari ini semuanya sudah hadir. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Ya, terima kasih banyak Kak Gendis. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yang akan kamu pelajari indikator. Indikatornya itu yang pertama, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menganalisis tugas dan wewenang alat kelengkapan negara dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajarannya, silakan Ibu minta satu ya yang membacakan. Aira, Kak Aira. Ini. Melalui pembelajaran model problem based learning dengan metode TS. Iya, dengan metode TS. To stay yang dilaksanakan peserta didik mampu. Yang pertama, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi nanti di sini ada tujuan pembelajarannya yang sudah tadi disebutkan oleh Kak Aira ya, di mana Ibu dalam pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode TSTS, yaitu to try and to stay ya. Jadi nanti dalam satu kelompok itu ada 4 orang, di mana yang 2 duduk di tempat, yang 2-nya bertukar dengan kelompok yang lainnya. Adapun 3 aspek penilaian yang nanti akan Ibu nilai dari awal proses pembelajaran sampai akhir nanti. Pertama ada aspek sikap, di mana Ibu akan menilai. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, kita mengingat lagi materi yang minggu kemarin ya, materi yang sebelumnya. Ciri norma, siapa? Ada yang masih ingat gak ciri-ciri norma? Oke, Kak Gendis, apa ciri-ciri norma? Iya, norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, norma hukum tertulis, ya betul. Karena sesuai ada perundang-undangannya ya. Itu paham dengan materi yang kemarin-kemarin? Oke, berarti kita melanjutkan ke materi kita untuk hari ini ya. Tentang arti norma dalam mewujudkan keadilan. Baik, lanjutkan ya. Ini videonya, nah. Silakan disimak ya. Ibu harapkan kalian menanggapi apa yang ada di video tersebut. Norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau video tersebut. Ada yang bisa menanggapi apa yang disampaikan dalam video tersebut? Abang Ari? Iya, akan terjadi perang saudara. Nah itu bagus, itu jawabannya, tepuk tangan untuk Bang Ari. Paham tidak semuanya? Ada yang ditanyakan? Ikan materi tentang hari ini, di mana kita akan belajar fungsi norma. Fungsi norma itu adalah pedoman. Pertama, adanya pedoman dalam tingkah laku. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat.
Ketiga, sistem pengendalian sosial ya. Ini pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan pemerintah maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sudah paham sampai ini? Baik. Nah, perhatikan di LKPD nanti kalian akan mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan, di mana kelompok 1 nanti akan menguraikan informasi tadi tentang fungsi aturan. Lalu nanti ada kalian menjelaskan gambar yang sudah ada di kelompok 1. Silahkan kalian jelaskan nilainya yang terkandung nilai apa, lalu bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan ketika dalam foto tersebut ya, dalam gambar tersebut, karena gambarnya nanti berbeda-beda antara kelompok 1, 2, 3, dan 4, permasalahan yang berbeda. Lalu untuk solusinya, nanti kalian juga silakan berdiskusi dengan temannya, saling bekerja sama dengan temannya dengan baik. Ya, silakan untuk bersama kelompok masing-masing mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu kalian 20 menit dari sekarang. Nanti satu, dua, tiga. Burung. Yang semangat. Dipresentasikan, silakan untuk 2 orang yang stay. Berdiri 2 orang untuk kelompok pertama. Kelompok 2 stay. 2 stay. Yang berdiri silakan. Berdiri. Siapa? 2 orang. Untuk ke kelompok nanti tukar kelompok. Menjelaskan ke temannya. Yang 2 orang berdiri, kelompok 3, silakan. Kelompok 4. Baik, nah. Oke, sudah? Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing kalau sudah selesai. Tadi yang stray tadi ke tempat masing-masing. Mari kita mulai presentasi dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Arodatun-Nawa, biasa dipanggil Fitri. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang fungsi aturan. Pedoman aturan dalam tingkah laku, maksudnya norma ini memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma ini mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. Sistem peradilan sosial tingkah laku masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ya. Baik. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Di sini untuk kelompok 1 itu ini ya penyaluran bansos ya. Oke, penyaluran bansos di mana nilai keadilannya itu adalah nilai distributif ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak lalu dampak negatif positif, lalu ada pun solusinya. Baik, untuk kelompok kedua silakan, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Agustina Ramadhani. Saya hari ini akan mempresentasikan pengertian dan unsur-unsur negara hukum.
Dalam gambar tersebut, sebagai contoh, nilai keadilan legal di mana warga negara membayar pajak. Dampak negatif yang ditimbulkan ketika masyarakat tidak taat membayar pajak adalah negara mengalami kerugian karena pajak menjadi salah satu pendapatan untuk negara. Ya. Subsidi dari pemerintah berkurang, fasilitas umum menjadi terkendala, hutang negara bertambah, dan adanya hukuman yaitu kurungan penjara dalam kurun waktu sesuai ketentuan dan denda. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradista dari kelompok 3 ingin menggunakan informasi tentang fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum adalah pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legislasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Dampak positifnya adalah pemerintahan membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana tidak memandang jasa ataupun kedudukannya, melainkan dengan sanksi-sanksi yang sudah ditentukan. Dampak negatifnya adalah dari kasus tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah, membuat Silakan untuk kelompok 4. Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang nilai-nilai keadilan. Kelengkapan negara dalam menyelesaikan permasalahan pidana maupun perdata. Jawabannya, dalam menyelesaikan permasalahan pidana maupun perdata, maka diperlukanlah alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut seperti lembaga kepolisian, penasehat hukum, jaksa, dan hakim. 2. Bagaimana tugas dan wewenang alat kelengkapan negara dalam mewujudkan keadilan? Adapun tugas dan wewenangnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tadi sudah tampil antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan permasalahan-permasalahan dan dengan solusi-solusinya. Baik, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu ada kalian mengerjakan evaluasi melalui Google Form. Silakan kalian buka HP-nya yang sudah Ibu kirimkan di WA Group ya. Silakan masuk, kalian kerjakan selama 5 menit. Baik, di sini sudah 16 orang ya yang mengerjakan untuk hasilnya. Oke, di sini sudah muncul nilai paling tertinggi Gandis, Aira, Muhammad Sakib, dan Safarina Rayhana Almira. Tepuk tangan. Kita ke tahap selanjutnya adalah ya kita kesimpulan. Di mana kesimpulan ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Kak Aira. Kelengkapan negara. Contohnya alat kelengkapan negara seperti kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, dan hakim. Iya, baik. Nah, kita simpulkan bahwa untuk menegakkan hukum itu pada dasarnya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan ya. Jadi bukan nilai-nilai keadilan. Keadilan ini merupakan jiwa dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan, hukum akan menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sila kedua, Pancasila, 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk refleksi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Baik, insya Allah minggu depan kita akan belajar kembali tentang apa saja perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita jangan lupa untuk belajar lagi di rumah supaya nanti materi-materi yang akan kita pelajari menjadi lebih mudah lagi untuk kita pelajari. Oke? Baik, setelah kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada dalam pembelajaran Ibu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.